Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kebersihan dan penataan kelas. Minggu lalu kita telah belajar tentang kebersihan kelas. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menata kelas ya. Penataan kelas untuk kelas 4. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan 5 prinsip penataan kelas. Nah, jadi prinsip penataan kelas ini ada 5 butir ya. Nanti kita pelajari bersama. Lalu yang kedua adalah menyebutkan penataan benda-benda yang ada di kelas. Nah, di kelas seperti yang kita tahu, banyak sekali benda-bendanya ya. Ada papan tulis, ada meja guru, ada meja siswa. Nah, itu kira-kira di mana diletakkannya ya? Agar kelas terlihat lebih indah. Nah, belajar pun jadi lebih nyaman ya. Belajar di kelas menjadi lebih nyaman. Sebelum masuk ke dalam materi, kita coba ingat-ingat dulu apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kebersihan kelas. Bagaimana ciri-ciri kelas yang nyaman untuk ditempati? Ya, yang pertama adalah bersih dan rapi, kemudian tidak lembab, mendapatkan cukup cahaya, dan lain-lain. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana cara menjaga kebersihan kelas. Ada 3 cara ya. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melaksanakan piket harian dan melaksanakan piket mingguan. Nah, itu 3 cara menjaga kebersihan kelas. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu prinsip penataan kelas. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan ada 5 ya. Yang pertama adalah keluasan pandangan. Nah, apa maksudnya keluasan pandangan ini? Maksudnya adalah penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa. Ya, dengan demikian, siswa secara leluasa dapat memandang guru, memandang papan tulis, dan melihat kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula dengan guru ya dapat memandang siswa-siswinya ya yang sedang belajar. Jadi tidak mungkin kalau lemari ditaruh di depan kelas di antara guru dan siswa. Wah, itu menghalangi pandangan ya. Pandangan kita jadi tidak leluasa. Nah, kemudian poin yang kedua adalah prinsip yang kedua adalah mudah dicapai. Nah, apa maksudnya? Penataan ruang kelas harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran ya. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa. Nah, sehingga dapat bergerak ya. Tidak boleh terlalu rapat. Yaitu prinsip yang kedua, mudah dicapai. Kemudian prinsip yang ketiga, keluasan. Nah, keluasan, barang-barang di dalam kelas hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga mudah dipindahkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya, tempat duduk penataannya dapat diubah dengan mudah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Jadi, meja siswa itu dipasangnya tidak permanen. Maksudnya, bisa dipindah-pindahkan. Prinsip yang keempat, kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan. Nah, ruangannya tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat, ya, tidak terlalu panas, jadinya gerah, jadinya kedinginan. Itu dapat mengganggu fokus kita pada saat belajar. Kemudian cahaya juga, suara, dan kepadatan kelas. Oke. Prinsip yang kelima adalah keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha warga kelas ya, siapa saja, yaitu guru dan siswa dalam menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Jadi, ruang kelas kita dibentuk, ditata
sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Ya, kalau sudah indah, kita akan nyaman belajar di dalam kelas. Belajar pun menjadi lebih semangat. Ini adalah 5 prinsip penataan kelas. Coba kita ulangi. Yang pertama adalah keluasan pandangan. Yang kedua, mudah dicapai. Yang ketiga, keluasan. Yang keempat, kenyamanan. Dan yang kelima adalah keindahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penataan benda-benda di kelas. Nah, anak-anak seperti yang kita ketahui, di kelas itu banyak bendanya ya. Tadi sudah kita sebutkan, ada papan tulis, ada meja, ada lemari. Nah, lemari tidak mungkin ditaruh di tengah-tengah kelas. Nah, kemudian papan tulis juga tidak mungkin ditaruh di belakang kelas. Nah, siswanya menghadap ke depan tapi papan tulisnya di belakang. Nah, tidak seperti itu ya. Artinya ada aturan pada saat menata ya, pada saat menempatkan benda-benda yang ada di kelas. Nah, benda-benda apa saja nih yang biasanya ada di dalam kelas? Yang pertama adalah meja dan kursi guru. Di mana letaknya? Ada di depan kelas. Kemudian yang kedua, meja dan kursi siswa. Nah, kalau siswa biasanya ada di tengah-tengah ruangan ya. Kemudian papan tulis dan penghapusnya ada di depan kelas. Lemari kelas, nah biasanya ada di sisi kelas, di sudut ya, di samping kelas. Kemudian yang kelima, papan absen. Itu juga sama, biasanya ditaruh di dinding kelas ya, di kanan atau di kiri. Kemudian yang keenam, gambar presiden, wakil presiden, dan lambang Garuda Pancasila ditaruhnya di dinding kelas. Yang ketujuh, jadwal pelajaran, masih di dinding kelas. Yang kedelapan, kalender pendidikan, daftar piket kelas, di dinding kelas juga. Bisa di kanan atau di sebelah kirinya, tempat cuci tangan dan lap tangan. Nah, di mana nih biasanya? Kalau di sekolah kita ditaruhnya di luar kelas ya, di depan kelas. Kalau di dalam takutnya lantai kelas kita menjadi basah. Kemudian nomor 11, tempat sampah. Nah, ditaruhnya di mana? Di belakang kelas biasanya ya. Kemudian sapu dan kemoceng. Sapu dan kemoceng atau alat pembersih ini, nah, biasanya ditempatkan di tempat yang agak tersembunyi di sudut kelas ya. Ditempatkannya di gantung. Kemudian kapur dan spidol. Kapur dan spidol ini diletakkannya berdekatan dengan papan tulis atau meja guru. Benda yang terakhir yang biasanya ada di dalam kelas adalah gambar-gambar ya atau alat peraga. Nah, ini biasanya ditempatkan di sisi kelas atau di sudut kelas. Nah, jadi penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, saat kita perlu alat peraga tersebut, nah bisa dipindahkan ke depan kelas. Kalau sedang tidak diperlukan, bisa dipindahkan lagi ke samping atau di sisi kelas kita. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang prinsip penataan kelas. Ada 5 ya tadi. Dan penataan benda-benda yang ada di kelas. Nah, benda di kelas itu banyak. Ditempatkannya kira-kira di mana saja nih? Tidak semuanya ditaruh di depan, tidak semuanya ditaruh di tengah ya, ada letak-letak khususnya. Nah, anak-anak, apabila ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh WA Ibu ya. Kalau begitu, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gelora